Kikil kaki, bukan satu kaki, bukan. Kikil kaki sapi, kikil kaki kambing itu ada potong-potong kan, beberapa kikil dicampurinnya. Masukin di panci, dikasih air penuh, dipanasin api kecil 12 jam. Nanti setelah 12 jam itu ada lemak di atas Bapak Ibu. Seperti kita makan kuah bakso, seperti kita makan kuah sop buntut ya. Ada kuahnya atasnya gitu ya, ada lemaknya. Kolesterol enggak kolesterol, nanti kita masuk kolesterol di serangan jantung ya. Sambil makan bakso kan ada kuahnya. Itu dimakan kayak kuah sop ya, semua dituangin tuh. Kuah dituang semua. Tulang ini simpan kulkas, besok bikin lagi. Kasih air lagi, panasin lagi 12 jam sampai lemaknya habis. Kalau lemaknya habis, buang semuanya, ganti baru, gitu ya. Ini kuah bisa dimakan, aku dicampurin wortel, dicampurin tomat, gitu ya. Jadi kayak kuah sop. Terima kasih user ini udah kasih pin ya, makasih. 12 jam api kecil Bu, bukan api gede meleduk gasnya ya. Kenapa saya kasih 12 jam? Padahal resep awalnya itu resep aslinya 24 jam. Bapak Ibu tuh banyak pakai gas melon kecil-kecil kan, pakai 12 jam gasnya habis kan, pakai 24 jam gasnya habis kan, makanya saya modifikasi 12 jam aja. Ya itu pakai itu. 12 jam berarti misalnya dari angka 12 sampai jam 6 sampai lewat 6 sampai jam 12 lagi. Itu bukannya 24 jam. Saya jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau sampai jam 12 malam baru 24 jam. Kalau misalnya kita buatnya pagi berarti itunya kita tunggu sampai siang jam 12 lagi. Nah Bapak Ibu, itu tadi tujuan bikin bone broth adalah buat memperbaiki leaky gut ya, supaya leaky gutnya sembuh lagi. Pakai si bone broth tadi ya, ada kolagennya, bikin kulit kencang juga sekaligus ya. Ayam kampung atau terserah ayamnya apa. Bapak Ibu, semua binatang. Nih, Bapak Ibu tolong ingat kuncinya ya. Semua binatang buat dimakan. Ayam, kambing, sapi, termasuk susunya, susu kambing, susu sapi. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau bisa itu hewannya makan rumput atau free range namanya, grass fed atau free range ya. Supaya kenapa? Supaya nggak ada antibiotiknya, supaya nggak ada hormonnya di situ, ya. Supaya bagus dagingnya ya. Jadi tadi pertanyaannya ayam kampung atau ayam negeri. Ayam kampung juga kalau diternak sama aja Pak. Itu dicampur, udah dikasih perasa. Ayam kampung diternak sama aja, diempanin tuh sama aja. Kita nyarinya ayam kampung yang free range, bebas dia makannya. Ini ayam kampung kayak gitu ya, itu baru dimakan, bukan diempanin ya. Nah nomor 4 Bapak Ibu, protokol ATM nomor 4 adalah supaya nggak airnya ditutup dong, tutup. Biasanya ya. tuh Jadi ya, nggak muat kan, orang tutup ya. Jadi gede-gede. nggak banyak habis airnya. Ada yang gurita, Atau organik ada bisa, yang saya kira makasih. seperti bagong, ada yang kepiting. Kita Yang keempat protokol ATM nomor 4 adalah dengan cara Masih belum bawel. makan probiotik. susah tuh. Ya begitulah. Kan udah industri kan. Makan probiotik. Kenapa mesti makan probiotik dong? Probiotik itu kuman-kuman baik yang membantu peradangan usus Bapak Ibu. Supaya membantu peradangannya jadi normal lagi. Ya, pakai probiotik. Nah, probiotik itu yang bagus adalah dengan kol yang difermentasi atau kedelai difermentasi, kayak kimchi, kayak sauerkraut, kimchi nggak boleh makan kimchi, kayak natto, ya keju, itu ya, itu banyak probiotik ya. Nah,
Saya nganjurinnya Tapi sauerkraut. aku suka kimchi. Kenapa sauerkraut? Karena sauerkraut itu Kita beli kimchi kemasan aja. ada vitamin K2, ya, Iya. banyak kuman baiknya. Kalau Kalau Yakult, ini misalnya ya, Yakult, itu cuma satu kuman baiknya. langsung Sauerkraut, terus belasan kuman dikasih baiknya, masamnya puluhan. sebotol, Malah bisa Gwen, kasih itu langsung. bikin sauerkraut Bapak Ibu. Oh, itu Bikinnya kebiasaan. gampang. Cuma pakai kol sama garam laut. Tunggu 2 minggu selesai. Jadi. Bapak Ibu bikin sendiri. Cara bikinnya ada di VT saya cara bikin. Sauerkraut anti darah tinggi. Nah, tuh lihat. Biasanya udah 5 Ya. menit. Protokol autoimun selesai Bapak Ibu. Ibu Rida makasih kopinya. Pesannya kopi ya. Kotor gue. Jadi saya ulangin protokol autoimun ya. 1, nggak makan gula lagi. 2, nggak makan tepung lagi. 3, dia. bikin bone Habis broth. itu kita gambar. Makan probiotik. Lo aja cuma gambar gunung terus diwarnai. Malah ada yang bilang saya suruh bikin sauerkraut, ntar Karena mereka itu pada tuh beli. garis gini maksud. Bapak Ibu bikin sendiri lah, gampang lah Bapak Ibu. Susah nanti Ya nggak gradasinya. mungkin kalau cuma gunung. Kalau gunung berarti udah ada sawah-sawah. Tapioka saya kira nggak mengandung gluten masih boleh ya. Tapi ingat tepung itu kan high glycemic index, gula juga. Orang vegetarian termasuk nggak bisa lah, karena vegetarian kan. Dia mesti ada kolagen kan. Juga probiotik. Gwen, kotornya mah dirimu. Ih, Semua gula nggak boleh Bapak Ibu, semua gula nggak boleh. Mau gula aren, gula Jawa, gula dari Sumatera, gula dari Kalimantan, gula dari bulan, gula dari planet Jupiter, Jangan. gula dari alien, gula dari bintang nggak boleh, ya? Supaya nggak bingung lah. Jual sauerkraut ampun dah, aduh. Itu sauerkraut nggak bisa dikirim keluar pulau dong Bapak Ibu, basi kan? Cepet basi dia kan? Dan dia harus di dalam air kan, kalau goyang-goyang itu gimana? Jadi mesti sekitar Jakarta, Ibu. Bapak Ibu, abis ini kita masuk ke protokol. Bersih loh. Kita masuk habis ini. Ini gue narik giginya. Kanker. Nah, abis ini kita kanker ya. Ini lumayan heboh. Karena 1 dari 4 orang. Iya. Di sini ada 700 orang kan? Berarti ada Oh. 150 orang lah kira-kira, sampai 200 orang Dede. kena kanker nih dari orang ini. Dede. Menurut statistik Dede. ya, 1 dari 4 orang itu bakal kena kanker seluruh dunia. Oh. Kalau di Amerika lebih parah lagi. 1 dari 2 orang kena kanker. Oh. kesel kita lagi. Itu di Indonesia termasuk 1 dari 4 Baru orang kena dia kanker masuk ya. itu karena keju. Contohnya aja keluarga saya Bapak Ibu. Keluarga saya ada 8 orang sama istri saya. Itu Keju. 8 orang ya, ingat ya. Lihat. Ayah saya kena kanker, kakak ipar saya kena kanker, adik ipar saya kena kanker. Jadi di 8 orang, 3 orang kena kanker. Nah, tiba-tiba. Jadi di 8 orang, 3 orang. Jadi di 8 orang, 3 orang kena kanker. Jadi di kanker, entah keluarga dekat, keluarga jauh, teman arisan, teman kantor, teman alumni apa segala macam, teman apalah, pasti ada kena kanker. Nah, cara ngatasin sendirinya bisa Bapak Ibu. Tongkrongin bentar lagi, kita masuk ke protokol kanker 130.000 kan? 140.000 lah. 140.000 bisa Bapak Ibu, kita like 140.000 kita like, kita masuk ke protokol kanker Bapak Ibu ya. Cara Bapak Ibu ngatasin kanker sendiri dan mencegah kanker, Hijaunya banyak banget. termasuk yang ada genetik kankernya, tenang aja. Kita pakai namanya nutrigenomic, apa epigenetik dan nutrigenomic, tenang aja, ada caranya. Siapa yang nggak suka sosis? 140.000 likes, kita masuk ke protokol kanker. Ini wajib diketahui oleh Bapak Ibu semua karena saya ulang ya, lingkungan Bapak Ibu pasti kena kanker, pasti. 1 dari 4 orang kena, ya kan? Hilang.
Silakan Bu Sari, silakan. Wow. Ngorok nih. Mana? Iya, keren. Jangan iseng. Habis. Mau nyimpan piring kotor dulu. Magnesium dari makan apa? Magnesium itu dari kacang mete. Kasihan kacang mete ya. Makanan tambah darah, ini perlu tahu dulu. Penyebab darahnya kurang apa? Biasanya kalau kurang darah itu biasanya karena minum obat mah. Sehingga besi sama protein tidak dicerna, sama vitamin B. Sehingga yang buat darahnya nggak ada ya kurang darah dong. Atau ginjal bermasalah. Ginjal hilang satu ya. Anemia pasti. Karena yang buat darah di ginjal ada satu. Ya. Atau sumsum tulang bermasalah. Jadi banyak macam-macam. Mimi boleh silakan. Benjolan sama kanker beda dok? Beda. Nah, Bapak Ibu perbedaannya kanker sama benjolan ya. Semua benjolan namanya minum antibiotik itu kalau perlu aja. Ya. Semua benjolan itu namanya tumor. Saya ulang ya. Semua benjolan itu namanya tumor. Tumor tuh benjolan bahasa medisnya. Benjolan bahasa awam. Bahasa medisnya tumor. Tumornya dibagi dua, tumor jinak, tumor ganas. Tumor ganas namanya kanker. Ya. Contoh. Bapak Ibu kejedot pintunya, kepala kejedot, jedot itu kan? Benjol kan? Benjol. Namanya tumor. Namanya tumor jinak, ya, tumor jinak. Apalagi? Tai lalat. Tai lalat kan ada tai lalat kan? Benjolan kan? Benjolan. Tumor jinak. Apalagi contohnya? Lipom. Tumor jinak lemak. Ya. Haid berlebihan kalau bisa nggak bisa. Bisul tumor, yes tumor. Bisul tumor, good bagus. Miom, benjolan di dalam, tumor juga. Ya. Kutil tumor juga, good bagus ya. Jadi benjolan, semua benjolan tumor. Ya, bedanya jinak atau ganas. Membedakannya gampang Bapak Ibu. Membedakannya kalau dia tumbuh rambut, misalnya di kulit ya, di kulit. Kalau dia tumbuh rambut Bapak Ibu, tumbuh rambut, berarti itu sel normal, berarti jinak. Kalau tidak ada rambutnya, hati-hati. Hati-hati ganas. Contohnya apa? Contohnya yang di kulit itu namanya kanker ini. Kanker kulit, ganas itu namanya saya. Pokoknya gitu ya. Itu nggak ada rambutnya. Ya, kalau ada rambut berarti itu jaringan normal, ada rambutnya, bukan ganas. Itu ciri-ciri dari luarnya aja, ya. Kena kenceng jangan di kepala. Kenceng itu berarti kurang magnesium sama vitamin B kan saya berarti. Tumor jinak rahim pakai protokol kanker ya. Yang mau beli vitamin K2 sama Doraemon Bapak Ibu? Cara bikin probiotik salah satunya aja. Itu ada di PT saya. Sauerkraut ya, bisa ada. Benjolan payudara, hati-hati. Ya.
Nanti kita masuk protokol kanker ya, sabar. Melanoma, betul ya melanoma. Thank you udah ngingetin. User berapa nih namanya? Nggak ada itunya. Mengatasi osteoporosis, vitamin K2 sama Doraemon belinya. Migrain itu kenapa? Karena macam-macam penyebabnya. Keloid membesar, protokol autoimun, protokol kanker jalanin ya. Keloid. NATO aman, silakan Bu Sari. Saran saya adalah NATO itu dilakukan sama orang sehat setahun sekali lah, selama 2 bulan. Minum NATO selama 2 bulan ya supaya mencairkan ada yang bekuan-bekuan darah, boleh. Di mana beli Doraemon? Doraemon tuh yang jual vitamin K2 ya. Doraemon sama yang buat flek ya sama Doraemon juga. 230 ya. Oke, bagus kita mulai kanker. Kanker. Tapi Ibu ingat ya, menurut statistik kanker itu 1/4 ya. Nah, sebenarnya kanker itu adalah sel normal kita jadi sel kanker. Jadi Bapak Ibu, kanker itu bukan dikasih orang, bukan ujuk-ujuk datang dari atas kena kita, bukan menular, bukan. Kanker itu tidak menular Bapak Ibu ya, bukan juga genetik, bukan juga. Ya. Pensil. Nah, kanker itu terjadi dari sel normal kita jadi sel kanker Bapak Ibu. Kenapa bisa begitu? Karena selnya ini, sel kita ini mau hidup. Kalau dia mau hidup, dia mau nggak mau harus merubah jadi sel kanker. Kalau dia tidak merubah jadi sel kanker dari metabolisme aerob pakai oksigen ke metabolisme Ya dari sini kok biar anaerob simpan nggak pakai lagi di oksigen. situ. Kalau dia tidak berubah seperti itu, ini sel normalnya mati Bapak Ibu. Sel normalnya mati sehingga apa? Sehingga ini busuk. Selnya busuk jadi Bapak Ibu infeksi, Bapak Ibu meninggal. Ya. Jadi Bapak Ibu, sel normal berubah jadi sel kanker itu adalah untuk mempertahankan Bapak Ibu hidup. Ya, sel normal jadi sel kanker itu untuk membuat Bapak Ibu tetap hidup. Karena kalau tidak jadi kanker, ini selnya busuk, mati, infeksi, Bapak Ibu meninggal. Jadi nih, secara tidak langsung, kanker itu adalah blessing in disguise. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris ini? Ya gitulah. Ya, itu istilahnya kesempatan kedua Bapak Ibu hidup. Istilahnya, Tuhan yang Maha Esa nepok bahu kita. Bapak, Ibu, kamu ini salah jalan, nggak salah. Belok sini supaya nggak salah jalan. Istilahnya kayak begitu. Ya. Nah, sekarang kita ke detail. Belok sini supaya nggak salah jalan. Istilahnya kayak begitu. Ya. Nah, sekarang kita ke detailin proses terjadinya kanker. Ya, nah, Bapak Ibu, ini dia. Ini namanya adalah sel normal. Sel normal itu Bapak Ibu. Ini yang penting-penting aja ya. Di dalam sel ini banyak organnya, cuma yang penting-penting aja. Ini namanya dinding sel yang hitam. Ini di luar Bapak Ibu. Ini nanti berhubungan sama diabetes ya. Di luar ini namanya reseptor insulin. Ya. Tugasnya apa reseptor insulin? Tugasnya adalah kalau insulin nemplok sini, gula bisa masuk. Ya.
Jadi reseptor insulin tugasnya masukin gula istilahnya. Kuncinya gula. Kunci gula masuk ke dalam sel itu dari reseptor insulin. Insulin nempel di sini, pas nempelnya baru gula bisa masuk. Nah itu reseptor insulinnya ada 4 ya. Nah ini namanya inti sel ya, inti sel. Yang penting lagi, yang paling penting yang ini Bapak Ibu. Ini namanya mitokondria. Mitokondria ini adalah organ dalam sel yang bikin tenaga. Cara bikin tenaga gimana dok nih cara bikin tenaganya? 1 molekul gula ditambah 1 molekul oksigen sama dengan 38 ATP. Ya, sama dengan 38 ATP. ATP itu adalah satuan tenaga tubuh kita. Kalau mobil, motor, satuan tenaganya itu horsepower, HP. Kalau tubuh kita, satuan tenaganya adalah ATP. Ya, jadi 1 gula masuk sini, tambah 1 oksigen masuk ke sini, blok dia diolah jadi 38 tenaga. Saya bisa ngomong begini, saya bisa melihat tulisan ini, saya bisa bernafas, itu karena tenaga yang dihasilkan oleh sel. Dihasilkan tenaga dari situ ya, dari oksigen masuk sini, gula masuk sini, jadi 38 tenaga. Jadi kalau 5 ada begini, dikali 5 aja. Ya, dah ini sel normal Bapak Ibu, sel normal ya. Nah, sekarang nih penyebab pertama kanker adalah karena racun Bapak Ibu. Nah, kalau racun masuk ke dalam sel Bapak Ibu, yang mati duluan itu adalah mitokondrianya mati duluan. Udah. Kenapa dok mitokondria mati duluan? Karena dia sebagai pabrik Bapak Ibu cepat meledak. Buat sama rumput. Bapak Ibu dalam pabrik itu kan banyak bahan cepat kebakaran, meledak, rontok gitu kan? Karena dia banyak barang-barang berbahaya, ya. Makanya bikin tenaga, pabrik tenaga kan, banyak barang berbahaya. Sehingga apa? Kalau ada racun masuk ke dalam sini, ini pabrik mati duluan. Di 1 aja. Racun masuk kan? Besoknya masih masukin racun lagi. Pabriknya mati 2, Bapak Ibu. Nah, mati 2. Tinggal 3 kan? Tetangganya bilang, Tom, lu jangan ngerokok. Rokok itu racun, bisa bikin kanker. Kata orang ini gimana? Yang mau kena kanker? Bodoh amat, nunggu pikirin. Penyakit itu tangan Tuhan, bukan tangan lu, gitu kan? Sok tahu kan? Nah, masuk lagi racunnya sini, mati lagi, tinggal 2, ya kan? Besoknya saudaranya bilangin, ngingetin, kamu nggak boleh ngerokok. Dokter awet muda bilang, kalau masukin racun, bisa kena kanker lo. Jawabnya gimana? Bodoh amat, nunggu pikirin, ya kan? Nah, mati lagi 4. Tinggal 1 Bapak Ibu. Tinggal 1 si mitokondrianya. Rumput. Ingat, tubuh kita itu pinter adaptasi, ya. Tadi ingat di awal cerita kita bilang kanker, tubuh kita itu merubah dirinya jadi kanker untuk bertahan hidup. Ingat kalimat itu kan? Nah, ini juga sama Bapak Ibu. Sel ini juga sama, dia mau bertahan hidup Bapak Ibu, dia nggak mau mati. Karena kalau sel ini mati, ini nggak ada mitokondria, mati selnya. Selnya busuk, infeksi, Bapak Ibu meninggal tadi kan. Sehingga apa? Ini sel mau menyelamatkan diri supaya nggak mati, supaya Bapak Ibu tidak meninggal. Maksudnya begitu. Sehingga apa? Sehingga dia merubah metabolisme dari pakai oksigen tadi namanya aerob, nggak pakai ke tidak pakai oksigen, namanya anaerob atau fermentasi, ya. Sehingga nggak pakai ke tidak pakai oksigen, namanya anaerob atau fermentasi, ya. Sehingga dia buang antioksidan, dia buang oksigen nggak perlu, bahan-bahan nggak penting dia buangin semua. Pokoknya yang buat dia hidup doang gula. Jadi dia nggak pakai oksigen, metabolisme cuma pakai gula aja, ya, pakai gula aja. Kemudian dia berubah metabolismenya jadi sel kanker Bapak Ibu. Nah ini namanya sel kanker, ya. Karena dia metabolisme tidak pakai oksigen,
metabolisme Bapak Ibu, tulang metabolisme. Metabolismenya cuma mengeluarkan 2 ATP saja. Cuma 2 ATP, 1 molekul gula cuma dapat 2 tenaga. Dibandingin sama sel normal. Sel normal 1 gula kan tambah oksigen jadi 38 ATP, ya. Sel kanker cuma 2 ATP. Sehingga apa? Sel kanker ini yang sudah merubah metabolisme jadi fermentasi, sehingga apa? Dia mesti adaptasi masukin gula sebanyak-banyaknya buat bahan bakar dia. Ingat, tadi yang masukin gula apa namanya? Reseptor insulin. Jadi sel ini, sel normal ini yang berubah metabolisme jadi fermentasi, dia memperbanyak reseptor insulinnya seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu. Reseptor insulinnya banyak. Tujuannya apa nih? Tujuannya supaya masukin gula banyak. Makin banyak reseptor insulin di dinding sel ini sel kanker, makin ganas kankernya. Udah. Ya, ini sel kanker Bapak Ibu. Nah, yang pertama dia adaptasi nggak pakai oksigen kan, fermentasi. Yang kedua dia adaptasi memperbanyak reseptor insulinnya, ya kan, supaya gula banyak masuk. Oh iya. Yang ketiga, karena ini nggak efisien menghasilkan tenaga, cuma 2 ATP Bapak Ibu, cuma 2 ATP. Tumben kan harus Dia harus membelah diri lebih banyak, lebih cepat. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tenaganya ada. Bapak Ibu masih ngerumpi kan? Masih naik motor kan? Masih kerja kan? Tenaganya kan sama aja dari kemarin-kemarin. Supaya mempertahankan Bapak Ibu hidup, ini cuma 2 ATP diperbanyak selnya. Kayak dulu ya, Mak. Sehingga sel kanker itu banyaknya cepet. Membelah dirinya cepat sel kanker. Kenapa? Karena dia nggak efisien menghasilkan tenaga. 19 kali kurang efisien menghasilkan tenaga. Sehingga dia membelah cepat supaya tenaganya banyak, supaya Bapak Ibu tetap aktivitas. Itulah sel kanker. Ya, nah, udah paham kan? Ini sel normal. Reseptor insulinnya cuma 4 atau beberapa. Ini sel kanker. Bedanya ya. Jadi ingat, sel kanker itu Bapak Ibu gampang kalau mau matiin kanker yang pertama kali, yaitu apa? Nggak makan gula lagi. Kenapa? Karena sel kanker makannya gula Bapak Ibu, nggak ada lagi yang lain. Ini gula semua makannya. Reseptor insulinnya banyak. Ya Bapak Ibu. Jadi terima kasih Pak Eko. Nggak makan gula lagi nanti ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu cara proses terjadinya kankernya. Udah tahu kan? Nah. Sekarang kita deteksi kanker Bapak Ibu. Ya, tadi kan proses terjadi kanker Bapak udah tahu kan? Sekarang kita deteksi kanker. Itu macam-macam, ada pakai darah. Misalnya kanker usus ya, kanker prostat dari darah bisa dideteksi. Nah, untuk perempuan nih Bapak Ibu, ingat-ingat perempuan. Apalagi bentar lagi bulan Desember tanggal 22 kan, Hari Kanker Sedunia. Tenang Bu, ini gak tenang. Saya kasih tahu berurutan. Pertama penyebabnya, kedua deteksinya, baru protokolnya. Sabar ya. Kalau sabar saya Tuhan Bapak Ibu, ya. Nah, deteksinya Bapak Ibu, khusus untuk ibu-ibu ya, jangan mau di mamografi Bapak. Kenapa jangan mamografi nih Bapak Ibu? Ini alasannya. Nih Bapak Ibu, mamografi itu ada radiasinya. Nih, Bapak Ibu ke rumah sakit, ke ruangan radiologi, ada tulisan begini kan? Jangan mau di mamografi. Kenapa?
Bapak Ibu nggak ada keluhan, cuma mau di screening, ngapain diradiasi? Nggak perlu Bapak Ibu. Super duper lengkap. Malah bisa jadi kanker beneran. Bapak Ibu sehat, diradiasi, cekrek, pakai radiasi, kanker beneran Bapak Ibu. Bakal ada kankernya. Ion apa namanya? Mari kita DNA tahu kita ini. diionisasi. Bubar itu apa namanya? DNA-nya. Oke, Diionisasi begitu. habis Kanker lah. warnain. Ya, jadi jangan mau di mamografi Bapak Ibu. Karena itu radiasi ya. Kalau mau deteksinya namanya termografi. Mamografi itu digencet, di ronsen, cekrek, mamografi. Ya, jangan mau Bapak Ibu. Bapak Ibu punya istri, Bapak Ibu punya pacar, Bapak Ibu punya ibu, bilangin, menurut dokter awet muda, jangan mau di mamografi ya. Bahaya, ya bisa cancer ya, payudara kan. Nah, Bapak Ibu cara deteksinya itu dengan namanya termografi. Apa itu termografi? Termografi Sumpah, adalah, anak TK. tadi ingat kan, sel kanker itu membelah diri dengan cepat kan, sehingga dia berkumpul banyak kan. Sel berkumpul banyak begini itu mengakibatkan panas. Justru dia Sehingga gambar- kalau pakai termografi, cari deteksi panas kelihatan. Ini titik kanker nih, panas di sini. Titik kanker aja panas di sini gitu. Jadi ketahuan Bapak Ibu, nggak pakai radiasi, bisa buat seluruh tubuh, bisa berulang-ulang. Akurasinya sama-sama mamografi. Jadi nggak perlu pakai radiasi. MRI bukan radiasi, MRI itu gelombang magnetik, bukan. Radiasi itu Bapak Ibu, ronsen, kemudian panoramik, kemudian waters buat sinusitis, radiasi, kemudian dada, ronsen dada, radiasi, PET scan, radiasi, DEXA scan, radiasi, CT scan, radiasi. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya bukan bilang nggak boleh di ronsen Bapak Ibu ya, beda-beda ya. Ini beda maksud ya. Jangan di mamografi kalau normal mau screening aja nggak boleh. Saya bukan bilang nggak boleh di ronsen ya. Kalau Bapak Ibu ada indikasi boleh di ronsen. Contoh. Bapak Ibu contohnya batuk 2 bulan. Batuk 2 bulan. Ibu Eli tanya sama admin saya ya di profil. Batuk 2 bulan Bapak Ibu, itu boleh di ronsen. Ada indikasinya kan? Batuk 2 bulan kan? Boleh. Pengen tahu dalamnya ada apa sih? Nah, itu boleh. Kemudian tabrakan, tangannya melengok-lengok, boleh di ronsen. Tabrakan kan mau patah tulang apa enggak kan? Mau dilihat kan? Apalagi contohnya? Tabrakan kepala, benturan kepala, mau di CT scan, boleh Bapak Ibu. Ada indikasinya kan? Boleh itu mah. Ini mamografi, orang sehat-sehat aja nggak ada keluhan, mau di ronsen ngapain Bapak Ibu? Resiko nggak boleh. USG itu bukan pakai radiasi ya, nggak apa-apa, aman USG. Usus buntu, boleh lah usus buntu. Walaupun bisa pakai USG juga bisa ya. Bapak Ibu, nah tadi udah masuk ya. Termografi itu kalau di Amerika banyak Bapak Ibu. Di sini saya nggak tahu di mana ceritanya. Ya saya nggak tahu ya. Ronsen torak kalau ada keluhan, Bapak Ibu tolong perhatikan ya kalimatnya. Kalau ada keluhan boleh. Jadi khususnya untuk orang-orang yang MCU tiap tahun ini penting ya. Jangan mau di ronsen tiap tahun, apalagi perempuan, nggak boleh Bapak Ibu. Itu HRD-nya yang nyuruh untuk X-ray perempuan tiap tahun di X-ray, suruh datang ke sini, ikutin dokter awal muda gitu bilang. Karena ronsen itu bahaya, danger. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau MCO perempuan nggak perlu di ronsen tiap tahun, ngapain begitu nggak perlu, ya. Bisa bikin kanker kan payudaranya kan. Penting. Ya Bapak Ibu. Nah,
Bapak Ibu, kemudian kita masuk ke protokol kanker. Atapnya warna apa? Saya buka klinik. Nanti saya buka klinik Bapak Ibu. Pengobatan kanker itu nggak unik nih. Bapak Ibu tolong perhatikan ya. Kalau saya buka klinik, pengobatan kankernya adalah Bapak Ibu main catur di situ, main handphone TikTok di situ. Bapak Ibu, kalau anak-anak ya, kalau ada anak-anak kanker ya, anaknya main prosotan di situ. Kemudian Bapak Ibu suka apa namanya salon itu kan, saya Bapak Ibu nyalon di situ. Jadi klinik saya itu bukan klinik dokter Bapak Ibu, klinik bermain. Tapi kankernya bisa sembuh sendiri. Gimana caranya tuh? Gimana caranya? Jadi klinik saya tuh menyenangkan Bapak Ibu. Anak-anak main prosotan, Bapak Ibu yang suka main TikTok aja di situ di klinik saya ya kan. Bapak Ibu yang suka apa lagi? Suka ke salon, ya ada salon di situ, nyukur rambut segala macam ada Bapak Ibu. Jadi klinik saya itu menyenangkan Bapak Ibu. Apa itu? Pakai namanya gelombang suara. Ya, gelombang suara. Luar biasa ini. Makanya nantilah. Nanti ya itu mesti beli alatnya, saya mesti training sama alatnya kan, kemudian setting alatnya, kemudian izin kliniknya dan lain-lain. Ya Bapak Ibu. Jadi saya itu sebenarnya bukan klinik itu sebenarnya. Tempat bermain Bapak Ibu. Tempat salon, tempat bermain. Ya, gitu. Ini gelombang cinta. Nanti klinik belum jadi lah, belum kan mesti beli alatnya, mesti training dulu kan, belum jadi. Amin Bapak Ibu. Saya selalu live jam 6.15 Bapak Ibu. Tujuan saya supaya orang Indonesia sehat semua. Kalau udah tua, nggak kena GERD, autoimun, stroke, serangan jantung, diabetes, kanker. 6 ini. Karena sekarang banyak orang tua kan begitu kan. Penyakit 6 ini kan. Bapak Ibu jangan nyusahin anak kan udah tua. Boleh kita ubanan, keriput, tak boleh. Badan masih tegak. Bantuin anak kita lagi apa namanya proses karir kan, kita bantu. Apa namanya anaknya kita urusin gitu kan, cucunya Bapak, cucu Ibu diurus sendiri, Bapak yang urusin, bantu anaknya. Kan yang mau buat yang anak itu kan yang mau bikin Bapak Ibu, bukan anak yang mau hidup kan, bukan kan? Jadi kita nih harusnya bantuin anak, bukan ngerepotin anak saat kita tua dengan kita sakit. Kasihan Bapak Ibu, anak kita lagi bangun karir, repot sama kita, sakit. Kasihan anak kita kan? Amin, ya amin. Bu Liat, makasih. Ya, saya sampai live. Udah 3 bulan Bapak Ibu. Udah 90 hari. Kurang 3 hari lah. 3 hari saya off ya. 90 hari saya live tiap hari Bapak Ibu, jam 6.15. Jangan telat. Undang itu semua, arisan, semua keluarga sini semua. Biar satu Indonesia sehat semua. Ada Papua tadi, ada dari mana tuh? Dari Aceh, dari mana? Ada semua sini semua. Nah ini kok dokternya jadi apa yang nonton? Jangan salah. Bapak Ibu, nah. Aku lagi merekam, nanti ngilang, nggak mau. Kita masuk ke Saya protokol ada kanker Bapak Ibu setengah ya. jam. Masuk ke protokol kanker. Setengah jam. Iya dong, setengah jam. Kalau bisa sembuh, Bapak Ibu, jangan kanker ya. Ini kanker yang terminal. Terminal, contohnya apa? Glioblastoma di batang otak. Itu usianya paling 3 bulan, 6 bulan aja. Bisa sembuh Bapak Ibu. Nggak pakai yang kemoterapi apa-apa, nggak pakai. Ada Bapak Ibu nggak tahu caranya aja. Makanya Bapak Ibu kalau kena kanker, jangan mau diburu-buru sama dokternya.
Bu, bapak orang ada kanker nih. Wah, harus kemo bu, harus radioterapi. Kapan? Besok bu, besok. Sekarang juga bakal bisa bu. Kalau ada uangnya nggak? Ada uangnya nggak? Ada. Beli bu sekarang. Harus bu. Kenapa? Takut menyebar bu. Takut menyebar bu. Sekarang juga bu harus kemo. Enggak lah bu. Dunia ini luas bapak ibu. Dunia ciptaan Tuhan luas kan? Masa cuma satu jalan menuju Roma? Cuma satu buat obatin kanker, kemo doang? Kagak bapak ibu. Bapak ibu tahu di Jerman nih kota modern ya, ada dokter ngobatin kanker paru-paru pakai mineral selenium. Ada di vitamin di sana saya ada selenium. Tuh, selenium. Kanker segede bola tenis sembuh, hilang. Banyak kemo? Enggak kan? Nah, terus Di Amerika itu namanya baru cari Google ya, namanya Gerson terapi. Itu dari tahun 1950 bu, nyembuhin orang kanker stadium akhir pakai tumbuh-tumbuhan. Ada bu, bukunya ada. Gerson terapi, ada bukunya di Gramedia, coba cari. Itu kanker-kanker yang dari anak kecil sampai sekarang nggak kambuh lagi. Ya ayah saya meninggal karena kanker kan, sampai saya belum tahu ilmu ini. Saya tahu ilmu ini tahun 2015 waktu itu. Ayah saya meninggal karena kanker tahun 2010. Saya nggak tahu ilmu ini, ya tadinya ya. Kemudian apalagi? Klinik di Texas Amerika, namanya klinik Burzinski Klinik. Bapak ibu kalau punya duit buat ke US, kena kanker, mending ke US. Namanya klinik Burzinski, bapak ibu. Ibu Rusmiati darah tinggi gampang lah, sama Doraemon, namanya vitamin K2 ya. Ini sama Doraemon. Tuh, ya. Sudah banyak sini yang darah tinggi beres semua. Nanti kalau mau darah tinggi kita bahas keserangan jantung ya. Habis ini kita serangan jantung kan. Bapak Ibu tadi amat Texas ya. Bapak Ibu kalau punya kanker stadium akhir pun tinggal 3 bulan lagi hidupnya, tinggal 6 bulan lagi hidupnya. Mending duitnya buat ke Texas Amerika, ke klinik Burzinski namanya. Dia itu pengalaman ngobatin kanker stadium akhir, stadium terminal mau meninggal itu dari 40 tahun yang lalu. Dari tahun 1980 dia. Bapak Ibu nggak tahu kan? Nggak tahu. Ada anak kecil kena glioblastoma. Itu usianya 6 bulan lagi, biasanya 6 bulan lagi. Anaknya sekarang diobatin sama Burzinski, udah punya cucu, udah punya anak. Sembuh kan? Sembuh. Bu Rusmiati, tanya sama Doraemon ya. Tanya sama Doraemon ya Bu. Jangan spam di sini ya Bu. Bu Ibu bisa sembuh. Bang, Ya. Mama kan Jadi punya jangan nomor bilang itu nggak bisa Doraemon. sembuh. Ya. Mama kan ada nomor Obat kanker itu bukan Doraemon. cuma kemoterapi. Bapak Iya. mau cuci otak sama sekarang kan? Kanker kemoterapi, kanker kemoterapi. Saya dulu begitu Bapak Ibu. Sebelum tahu itu, saya tahunya begitu. Oh kanker ya, kemoterapi lah obatnya. Dulu begitu. Sekarang kagak. Banyak obat kanker Bu yang dari alam. Nggak tahu aja kan? Kenapa? Karena mereka itu jualan obat kemo Bu. Jadi supaya kemonya laku kan, mesti diburu-buru kan. Bu, sekalian juga nih. Kalau nggak menyebar Bu, menyebar. Apalah begitu. Nakut-nakutin orang. Nggak perlu lah. Tidak, kamu nggak Dunia boleh. ini luas Bu. Dunia ini luas Bapak Ibu. Bukan cuma satu Jakarta. Saya tinggal Jakarta ya. Bukan cuma satu Jakarta. Bapak Ibu tinggal di mana? Di Kalimantan. Bukan satu Kalimantan. Ada, Bapak Ibu tahu nggak ada di Latvia di Eropa Timur. Itu satu negara bebas kanker Bu. Satu negara tuh bebas kanker. Karena pemerintahnya udah tahu cara nanganin kanker pakai virus. Belum tahu kan? Ada penanganan kanker pakai virus kan? Nah, makanya Bapak Ibu open mind, buka pikiran. Jangan cuma tahu satu doang apa bukan. Apa yang saya ngomong Bapak Ibu bisa diverifikasi di Google. Gerson terapi, Burzinski klinik, lihat di Google ada. Ya, lihat cari. Termasuk nanti protokol kanker saya nih. Nanti kan ada 9 protokol kanker nih. Bapak cek salah satu ibu-ibu ada di Google.
Obat miom protokol kanker jalanin ya. Bapak Ibu, kolesterol nanti masuk di habis ini kita masuk ke serangan jantung ya. Sabar. Kita masuk ke protokol kanker. 1. Nggak makan gula lagi. Ibu, 1 nggak makan gula lagi. Kenapa nggak makan gula lagi? Karena kanker Bapak Ibu makannya gula kan. Ini reseptor insulin makannya gula kan. Bapak Ibu kena kanker makan gula ibaratnya termasuk miom ya. Bapak Ibu yang miom ini tolong dicatat ya. Jangan dilihatin saya doang begitu nanti Bapak Ibu lupa nanya lagi. Tolong dicatat karena ada 9 ada banyak. Dicatat. Semua gula nggak boleh, mau depannya S, depannya T, depannya apa, gula dari bulan, gula dari planet Jupiter, gula dari alien, enggak. Supaya Bapak Ibu nggak bingung. Ya, dicatat lebih catat. Ini Doraemon, teman-teman. 1, nggak makan gula lagi. 2, nggak makan tepung lagi. Udah mau 1 jam. Kenapa nggak makan tepung? Tepung ini high glycemic index, naikin kadar gula darah, jadi enggak. Yang kedua ada glutennya, merusak usus, enggak juga. Nih, madu lagi. Bapak Ibu, semua yang manis-manis nggak boleh, termasuk buah manis. Karena ini ngomong kita kanker ya. Ngomong kita kanker, ngomong diabetes, nggak boleh yang manis-manis begini. Termasuk madu, termasuk buah manis nggak boleh. Nomor 3, nggak masukin racun lagi. Racunnya di mana, Bapak Ibu? Racunnya ada di pasta gigi. Apa racunnya? Fluoride itu racun. Ya, Bapak Ibu jangan lagi pakai pasta gigi yang ada fluoride-nya. Cari yang nggak ada fluoride-nya. Oke? Yang kedua, deodoran. Deodoran itu ada racunnya apa? Aluminium. Aluminium itu bisa anti keringat. Jadi Bapak Ibu yang pakai deodoran anti keringat ada racunnya, ada aluminium. Aluminium itu racun saraf Bapak Ibu. Ingat perempuan? Deodoran itu dekat apa ini? Ayo. Dekat payudara. Nah, hati-hati ya. Ini kalau benar aku kasih 2000. Nomor 3 ada racunnya lagi. Dari panci anti lengket ada aluminiumnya ya. Kemudian anti lengketnya racun lagi, double racun. Dari mana lagi tuh dok? Dari mana lagi? Sampo, sabun, make up, lipstick, apa namanya, lotion, sunscreen. Lihat ada parabennya nggak? Termasuk cat rambut. Nah, ini cat rambut ya. Lihat, Bu. Ada parabennya nggak? Paraben bukan kanker. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau beli sesuatu itu dilihat isinya dilihat mengandung apa ya ini ya. Lihat di Google salah satu, bahaya nggak? Ya. Jangan ngikutin artis iklan di TV Bapak Ibu beli. Nggak boleh Bapak Ibu. Gitu ya. Jangan paraben betul. Itu bisa menyebabkan kanker. Bapak Ibu makanya lihat kosmetik Bapak Ibu, ada daftar isinya kan? Dilihat salah satu di Google. Menyebabkan kanker nggak? Ya. Bapak Ibu, paraben apa di Google saya lah, itu umum ya. Di Google ada. Kemudian itu untuk racun ya. Dari mana lagi? Rokok racun. Kemudian polusi ya, racun. Bapak Ibu jangan masukin racun lagi. Ingat tadi kan ceritanya kanker kan? Dia dari sel normal berubah jadi sel kanker gara-gara racun kan, mati mitokondrianya. Oke? Nah, protokol nomor 4. Karena tadi nomor 3 udah masukin racun Bapak Ibu bertahun-tahun, kita mesti detox. Detoxnya ada 2. Yang pertama detox darah, yang kedua detox usus. Detox darah Bapak Ibu, apa itu darah itu contohnya? Bikinnya dengan 3 ruas kunyit ditambah
5 butir lada hitam, digerus halus atau di blender, dikasih air mendidih, tunggu adem, diminum. Sama ampasnya boleh, nggak sama ampas boleh. Untuk yang kena kanker 5 kali sehari. Untuk orang normal, khususnya yang naik motoran tiap hari, banyak polusi kan, sehari sekali. Ini istri-istri yang suaminya pergi kerja tiap hari naik motor, wajib bikinin suaminya. Makanya detox Bu Ademiati, detox, pakai detox apa? Pakai kunyit ya, detox darah ya. Tujuannya Bapak Ibu, kenapa ya kunyit dong? Kenapa pakai kunyit? Kunyit itu bisa mengeluarkan enzim di hati, enzim detox paling kuat di tubuh kita, namanya glutathione transferase, lebih banyak Bapak Ibu. Istilahnya tuh darah kita dicuci dari polusi. Ya, pakai kunyit. Kunyit doang nggak ngaruh. Kunyit mesti pakai lada hitam supaya diserap kunyitnya. Yes, lada hitam. 3 jempol ruas kunyit atau lebih boleh. 5 butir lada hitam, digerus halus atau di blender, dikasih air mendidih, tunggu adem, minum sama ampasnya atau nggak sama ampas boleh. Minum terserah kapan aja, ya minumnya. Tambahin lemon boleh nggak? Silakan. Bu, itu ya detox darah ya. Yang kedua detox usus. Detox usus itu Bapak Ibu, seledri, kemudian timun, wortel, lemon, sama apel hijau. 5. Resep tadi dan cara bikinnya ada di VT saya pin nomor 1 Bapak Ibu. Jus detox usus anti kanker ada di VT saya. Ya, silahkan lihat Bapak Ibu. Kalau kena kanker 5 kali. Ya. Sebentar lagi aku bakalan kasih tunjuk gambarnya. Udah 50 jadi. Saya hari ini belum lupa, nggak ingat rumusan hari ini ya. Saya nomor ini dahulu. Saya detox darah tiap hari. Ini dalamnya ada kunyitnya Bapak Ibu. Dalamnya ada kunyitnya nih ya. Jadi saya detox darah tiap hari. Ibu cerita ada di VT saya cara bikinnya kok, tenang aja. Ini vitamin saya pakai setiap hari. Ini vitamin saya yang bikin saya anti sakit. Sama ini ya. Ini istana. Kalau mau beli sama Doraemon. Sama Doraemon belinya. Ibu, nah 4 udah ya, detox sudah ya. Nomor 5. Detox darah buat apa? Buat nyuci darah Bapak Ibu. Dari polusi, dari logam berat yang Bapak Ibu masukin. Aluminium lah dimasukin, paraben lah dimasukin. Nah, cuci itu sama si glutathione, pakai kunyit. Ya. Nomor 5 Bapak Ibu, nomor 5. Protokol kanker nomor 5 ya. Perbaiki semua infeksi. Ya. Infeksi apa? Infeksi gigi tinggal akarnya cabut. Gigi yang rawat akar cabut juga. Yang tanam gigi pakai besi cabut, titanium cabut. Itu mengeluarkan ion-ion titanium racun yang nggak boleh. Ganti tanam yang nggak pakai besi, ada. Pakai keramik yang lebih mahal, tapi ada. Kemudian infeksi sinusitis perbaiki, infeksi paru-paru perbaiki, infeksi usus perbaiki. Ya, silakan. Kenapa mesti perbaiki infeksi? Karena
itu ngerecokin imun kita. Harusnya imun kita makanin kanker, malah memperbaiki infeksinya. Jadi infeksi mesti diperbaiki supaya imun kita fokus ke kanker. Ya. Jadi nanti kan Detoxnya gimana supaya kapan? Sampai sembuh kankernya lah. Pertanyaannya gampang kan jawabnya kan? Saya nggak kanker minum kunyit tiap hari supaya apa? Detox kan, banyak polusi kan di luar kan? Saya tiap hari minum ini. Kemudian nomor 6, enggak. makan ekstrak tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang anti kanker. Saya ulang kalimatnya ya. Makan ekstrak, Itu dia bukan tempat buahnya atau tumbuhan, bukan. Makan ekstrak yang anti kanker. Contohnya, ini guys, jadi itu ada guys. Seperti tulisannya ya. mengkudu. Mengkudu itu anti kanker. Tulisannya. Kemudian buah delima anti kanker juga. Lanjutkan guys. Ya, beli ekstraknya baru Ada ibu di makan. mana? Ya itu penting. Kemudian Itu dia ada di nomor 7, kanan. detox ginjal. Ini sama kanker. Ginjal, hati, Kasih waktu. kanker, foto kanker sama. 20 detik. 1 2 Eh, 3 tumbuh-tumbuhan lain anti kanker, cari di Google. 6 Cari di Google, kalau bener beli ekstraknya. Bapak Ibu cari sendiri ya, banyak. Dunia ini banyak ciptaan Tuhan Bapak Ibu, tumbuhan, akar-akaran, buah-buahan anti kanker banyak. Cari di Google. Ya. 11 Kemudian kita masuk ke nomor 7, Oke, yaitu tahu jawabannya. probiotik. Sini. Kunyit putih nggak bisa, kunyit kuning. Kurkuminnya dari kuningnya, bukan dari putihnya ya. Kemudian nomor 7 Bapak Ibu, namanya probiotik. Bapak Ibu makan probiotik, tujuannya apa? Tujuannya supaya daya tahan tubuh kita kuat. Gabut. 70% daya tahan tubuh kita ada di usus. Probiotik